Oke, halo Sobat Trader, kembali lagi bersama saya di channel IMDS Trading Tip. Di video ini teman-teman kita akan nge-review kembali indikator trading view ya. Jadi buat teman-teman yang masih belum punya MT4 atau PC atau laptop, saya doakan semoga teman-teman ada rezeki buat beli laptop ya. Jadi teman-teman bisa tabung aja dulu apa namanya penghasilannya teman-teman belikan laptop ya, karena saya rasa laptop atau PC itu sangat berguna juga untuk kedepannya, di mana teman-teman bisa melakukan aktivitas melalui PC ya atau laptop di mana saja ya. Karena kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda, tapi memang komputer atau PC itu sangat diperlukan buat kita-kita yang sebagai seorang pekerja ya. Jadi kalau misalkan ada tugas dan lain sebagainya, itu teman-teman bisa pakai PC atau laptop ya. Jadi kalau misalkan teman-teman belum punya, saya doakan semoga teman-teman itu cepat punya laptop, atau teman-teman punya target ya tahun ini bisa beli laptop ya, mudah-mudahan tercapai teman-teman ya. Jadi buat yang belum pernah nyoba indikator MT4 yang kemarin, nanti saya akan buatkan grup daily-nya. Kalau ada sinyal saya share di situ, saya fotoin. Kalau teman-teman mau open posisi silahkan, kalau enggak di skip aja. Kemudian untuk pengaturan SL dan TP disesuaikan dengan modal teman-teman masing-masing. Karena di situ saya hanya share apa namanya sinyal buy atau sell-nya. Jadi kalau teman-teman mau open posisi silahkan, kalau enggak juga silahkan. Jadi ini hanya bantuan dari saya. Jadi bantuan dari saya berupa grup yang berisikan sinyal buy or sell ya. Jadi di market apa saya nanti akan buatkan grupnya terpisah buat teman-teman yang nggak punya MT4 ya. Jadi buat teman-teman yang punya ya silahkan teman-teman pantengin aja marketnya. Kalau buat teman-teman yang nggak punya nanti saya akan share ya. Jadi kalau sempat kemudian ada sinyal saya akan langsung info di grup atau saya buatkan linknya ke grup tersebut ya. Jadi hari ini kita akan nge-review indikator MT4 lagi, Trading View ya teman-teman ya. Jadi setelah lama banget nggak review indikator Trading View, hari ini saya mau nge-review indikator Trading View. Dan di sini teman-teman ya, kalau misalkan menggunakan indikator MT4 dengan Trading View itu berbeda jauh ya, karena kalau di apa namanya trading view itu ya sinyalnya nggak sesering kelihatan di MT4. Kemudian kombinasinya pun berbeda. Kalau di trading view kita bisa kombinasi dengan beberapa indikator, namun kalau di MT4 itu jangan dikombinasi dengan beberapa indikator. Boleh dikombinasi ya, boleh dikombinasi dengan catatan. Jangan menggunakan sinyal lebih dari satu ya. Kalau sinyal ini, semisal kayak di sini ya, buy dan sell, ini cukup satu aja teman-teman gunakan. Kalau misalkan ada sinyal arrow buy lagi, sell lagi ya, teman-teman bakalan bingung karena apa ya. Kalau misalkan loss di sini teman-teman tiba-tiba open menggunakan sinyal yang lagi satu, kemudian loss lagi, kemudian open kembali dengan menggunakan indikator ini, ya loss lagi. Nah, itu yang membuat teman-teman itu jadi loss doll ya. Jadi saran saya gunakan satu sinyal konfirmasi antara buy dan sell, kemudian sisanya teman-teman boleh pakai line regression, kemudian SNR ya, support resistance, breakout ya, silahkan teman-teman ya. Yang penting untuk sinyal buy dan sell cukup pakai satu saja. Ya, jadi sama seperti ini kalau buy dan sell ya ini cukup satu aja indikatornya. Cuman kombinasinya ya ini dengan MACD seperti itu ya. Jadi memberikan akurasi dengan tingkat kombinasi yang cukup bagus seperti itu ya. Jadi indikator yang akan kita review itu ada dua teman-teman ya. Jadi yang pertama itu ada AOM MACD ya dengan RW ya, RF ya teman-teman ya. Jadi kita buka dulu indikatornya, nanti teman-teman akan lihat juga di sini ya. Jadi kita lihat di sini ya. Bentar, ini kode sumbernya. Jadi kita lihat di sini ya, kemudian kita buka tentang script ini ya. Jadi yang pertama itu indikatornya yang ini teman-teman ya. Rank filter and label punyanya Jasal ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan indikator ini ya sesuai dengan apa namanya chartnya. Di sini memang diperuntukkan untuk BTC ya atau Bitcoin ya. Jadi di sini dia menggunakan sinyal buy dan sell ya sesuai dengan gambar di sini. Kalau dia perintahnya buy ya kita buy, kalau dia sell ya kita sell, buy ya kita buy, sell ya sell gitu ya teman-teman ya. Namun kalau rata-rata pergerakan market di BTC atau koin-koin kripto ya teman-teman
memang sangat fluktuatif sekali ya. Jadi kadang naik, kadang turun ya. Turunnya itu nggak niko-niko teman-teman ya. Kadang naik juga naiknya nggak niko-niko. Cuman kalau di sini saya memang nggak terlalu suka kripto ya. Jujur memang main trade saya itu hanya di gold, kemudian nih euro USD dan GBP USD seperti itu ya. Jadi pair-pair USD itu memang jadi apa namanya market analisa saya seperti itu ya. Nah, teman-teman kalau udah cari indikator ini ya, ring and label, kemudian punyanya Jasal, teman-teman klik OK, maka tampilannya setelah disetting akan seperti ini. Kalau misalkan belum setting, dia nggak akan muncul seperti ini. Oke, jadi nanti kita akan masuk ke settingan di akhir video atau di pertengahan video. Kemudian yang kedua indikatornya kita akan pakai yang ini ya, kita AOMCP. Di sini kita lihat tentang scriptnya ini. Oke, tampilannya itu seperti ini ya teman-teman ya. Nanti teman-teman cari aja Wisom Oscillator NMACD di Instagram. Kemudian di sini punyanya Lemrin. Oke. Nah, di sini tuh analisanya cukup mudah ya, jadi teman-teman ya. Jadi di sini tuh memang digunakan juga di apa namanya market-market kripto ya, Ethereum, Bitcoin dan lain sebagainya. Tapi di sini saya pakai di XAUD. Cuman teman-teman bisa juga pakai di pair-pair kripto ya, karena saya terbiasa di market XAUD atau Gold. Juga bisa lihat sendiri ya, main pair saya itu ada di Gold, kemudian di Euro USD ya, dan ada beberapa lagi. Cuman saya memang main pairnya itu di Gold. Kemudian untuk MACD ini di sini semua penggunaannya sama, jadi nanti akan saya berikan caranya gimana sih cara menganalisa menggunakan dua indikator ini. Kemudian kita close. Kalau teman-teman udah cari ini punyanya Lemrin, klik OK. Nah, maka muncul tampilan seperti ini. Ini udah disetting ya teman-teman ya. Jadi kalau belum setting nanti tampilannya beda. Nah, kita lihat dulu cara open posisinya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau entry sell ya, di sini kemudian pas banget ada sinyal sell ya. Jadi di sini sinyal sell yang saya berikan ini walaupun hasilnya bagus ya, di sini profitnya ya lumayan bisa dibilang oke. Cuman kita nggak pernah tahu ya market itu sebagus apa ya pada saat kita entry, takutnya kalau misalkan pas kita sell dia malah buy seperti itu ya. Jadi di sini kalau misalkan ada sinyal sell ya teman-teman ya, perlu diperhatikan ya antara valid dan tidaknya. Kalau teman-teman skip videonya, teman-teman akan ketinggalan informasi penting di video ini. Jadi jangan di skip-skip ya. Di sini misalkan ada sinyal sell, oke? Di candle berjalan ini ya, ada sinyal sell. Kemudian teman-teman lihat ke bawah, MACD-nya ya berada di atas 0 atau di bawah 0. Kalau misalkan di atas 0, teman-teman skip aja walaupun dia berwarna merah. Oke. Karena indikasi di sini itu masih bisa dibilang area sideways, takutnya pemantulan naik ya. Ibaratnya kita belum melihat chart yang ini, oke. Belum melihat chart yang ini. Nah, kita hanya melihat di bagian sini. Nah, di sini juga ada SNR ya. Nah, takutnya dia mantul naik ya, seperti itu. Makanya saya tidak menyarankan untuk open posisi di sebelah sini. Oke, kemudian kita bersihkan dulu. Ini sinyal yang tidak valid ya, jadi ini nggak valid ya teman-teman. Jadi ini tidak valid. Oke. Kemudian kita hilangkan gambar lagi. Kita akan cari sinyal yang benar-benar valid ya. Oke, di sini ada sinyal buy. Nah, sini ya. Nah, buy di sini teman-teman kriterianya cukup simpel. Ada sinyal buy di candle berjalan ini. Kemudian di sini juga ya. Nah, MACD-nya itu berwarna hijau, kemudian nilainya di atas dari 0. Di sini kan ada angka 0 ya. Kalau misalkan nilainya di atas 0, itu teman-teman bisa open posisi di next candle konfirmasinya ya cukup seperti itu aja. Oke. Dan TP-nya teman-teman kecil-kecilin aja ya, jangan terlalu besar ya, ambil TP sekecil-kecilnya ya. Kemudian SL-nya juga menyesuaikan aja dengan modal teman-teman. Ambil target sekecil-kecilnya kalau misalkan teman-teman di sini udah profit ya, udah stop aja gitu ya. Jadi nggak usah terlalu besar, yang penting konsisten. Karena konsisten itu yang susah teman-teman ya. Kalau cari profit besar-besaran ya bisa aja. Yang penting teman-teman siapin aja loss juga besar-besaran kalau misalkan market yang bisa itu tidak masuk kriteria seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman mau open posisi di sini ya, TP-nya kecil-kecilan, SL kecil-kecilan ya, ini sinyal untuk entry buy. Udah kita cari sinyal lainnya lagi. Nah, ini saya gunakan di time frame 15 menit. Nanti saya akan gunakan di time frame 5 menit seperti itu ya.
Nah, di sini buy tidak valid ya. Buy tidak valid itu ya seperti ini teman-teman ya. Jadi dia masih di kisaran area 0, kemudian ada sinyal, teman-teman skip aja. Kenapa? Karena ini tidak masuk kriteria. Oke. Kemudian diklik hilangkan gambar, kemudian kita geser ke sini, kita cari indikasi sell. Nah, di sini ada indikasi sell di time frame 15 menit. Nah, kenapa teman-teman mau open posisi di sini? Nah, di sini ya teman-teman ya, sell ya. Nah, sell di sini saya tidak salahkan teman-teman untuk open posisi ya. Kalau misalkan teman-teman melihat arah market chart di sini ya, di sini banyak doji. Namun kita kalau misalkan sebagai seorang awam ya, teman-teman bisa open posisi di sell di sini karena kriterianya masuk sell ya di sini ya. Karena dia masih bernilai di bawah 0 ya. Kemudian ini indikasinya sell. Kalau teman-teman modal minim ya, saya yakin teman-teman akan loss di sini, nggak apa-apa. Ini penilaian loss. Kalau misalkan loss, saya akan bilang loss. Kalau profit ya teman-teman, saya akan bilang profit seperti itu ya. Buy di sini nggak valid. Kita akan cari lagi sell yang valid. Nah, nih di sini sellnya valid. Oke. Nah, di sini teman-teman udah profit sebenarnya ya. Teman-teman udah di sini kalau teman-teman resikonya kecil-kecilan aja. Oke. Ini kecil-kecilan. Oke, di sini saya akan profit teman-teman ya. Kemudian buy di sini. Nah, buy di sini tuh boom. Oke, di sini buy ya, teman-teman. Kalau misalkan tipe kecil-kecilan, saya yakin open posisinya profit dan kriterianya juga sama seperti tadi ya. Lihat indikatornya, sinyal buy di kanal berjalan, kemudian lihat di bawahnya MACD-nya juga berwarna hijau dan nilainya di atas 0. Oke, sini teman-teman profit dan itu cara open posisinya. Wah, kita cari lagi ke sebelah kiri, 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 kita geser. Oke, di sini ada sinyal sell. Nah, sini sinyal sell yang nggak valid walaupun dia profit. Saya nyatakan ini tidak valid karena apa ya, kriterianya nggak masuk yang di bawah ya. Jadi jangan paksakan kalau misalkan nggak ada momen entry ya udah skip aja. Kalau kita cari lagi di sini buy pem. Oke, kita lihat buy ya. Ini ya, ini buy di kenapa dia. Oke, di sini kita masuk entry buy pem. Ya, hasilnya juga profit ya. Jadi dari sekian trade, ya saya rasa teman-teman masih profit. Dan kalau SL-nya kecil-kecilan, ya profitnya juga kecil-kecilan. Saya yakin teman-teman konsisten. Profitnya konsisten ya. Walaupun indikator di MT4 memang bagus ya. Bagusnya di MT4 itu ya, teman-teman bisa lakukan backtest. Kalau dia trading view kan nggak bisa. Teman-teman perlu akses premium. Karena saya juga sama seperti kalian ya posisinya juga saya nggak mau bayar-bayar orang dan lain sebagainya karena saya juga meminimalisir yang namanya pengeluaran yang dimana teman-teman kalau kita misalkan kerja dan lain sebagainya kan kita cari yang namanya income ya bukan malah ngeluarin ya jadi kalau misalkan teman-teman kerja pun saya yakin teman-teman itu nggak mau yang namanya keluar kos lebih besar ya walaupun teman-teman dijanjikan profit besar kalau misalkan ada yang gratis kenapa enggak gitu ya. Oke, itu aja yang mau saya review hari ini. Kita akan masuk ke settingannya. Jadi buat settingan di TradingView itu yang pertama ya, yang pertama label yang pertama itu coraknya. Kita masuk ke corak dulu ya. Coraknya di unchecklist dulu semua ya. Kita gunakan yang buy dan sell sinyalnya aja ya, yang dicentang. Kemudian di sini teman-teman bisa terangin ya, fullin aja karena kalau nggak diterangin teman-teman takutnya nggak kelihatan ya. Kemudian kita masuk ke inputnya. Di sini filter type-nya itu saya gunakan type 1, kemudian di momen reset-nya pakai tutup, ring size-nya pakai 2, di sini ring scale-nya saya pakai ATR ya. Kemudian periodenya 14, kemudian di sini smoothing-nya 27, di sini 2. Kalau udah dia kita klik OK. Nah, kalau udah klik OK ini nggak akan berubah ya teman-teman ya, karena settingannya sama. Jadi saya tuh nggak ada ngedit-ngedit settingan ya. Jadi makanya settingan saya bagikan entah di akhir atau di pertengahan video. Makanya teman-teman jangan di skip-skip. Kemudian untuk settingan yang AOMCD ya, di sini teman-teman sesuaikan ya untuk inputnya itu sesuai dengan yang ada di layar ya. Saya nggak sebutin satu-satu. Kemudian untuk coraknya, teman-teman di sini warnanya warna hijau dan merah. Teman-teman bisa kombinasi mau warna apa aja bebas. Yang penting dicerahin ya, jangan diredupin gini ya. Dicerahin, oke. Kalau udah klik, kalau udah di sini klik oke. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, ini saya gunakan di market XAUD time frame 15 menit. Kalau misalkan teman-teman mau coba kombinasi di time frame 15 menit bisa ya. Asalkan teman-teman perhatikan juga cara open posisinya, pasang SL yang baik dan benar seperti apa ya. Jadi teman-teman bisa gunakan sinyal yang ini. Jadi buat teman-teman yang udah
bantu like, subscribe ya di video-video saya yang sebelum-sebelumnya. Saya ucapkan terima kasih banyak karena tanpa bantuan teman-teman channel ini tidak akan bisa berkembang ya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan ada yang mau ditanyakan bisa chat di kolom komentar atau chat di grup ya. Karena di kolom komentar saya slow respon banget karena gini teman-teman ya. Jadi nge-YouTube ini saya hanya berbagi ya seperti edukasi buat teman-teman yang bagikan pengalaman-pengalaman saya, kemudian indikator-indikator yang pernah saya gunakan atau coba ya, teman-teman bisa review sendiri, bisa cek sendiri hasilnya. Ya kalau misalkan nggak bagus ya teman-teman bisa dislike aja videonya, kalau misalkan bagus ya like gitu ya. Jadi itu aja yang mau saya review hari ini, semoga bermanfaat, sampai ketemu di video berikutnya, bye bye.